Halo, selamat pagi semuanya. Nah, ketemu lagi kita di pembelajaran konsep dasar keperawatan. Kemarin Ibu sudah sempat membahas tentang faktor-faktor pelayanan keperawatan prima, standar pelayanan keperawatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kualitas pelayanan keperawatan dan standar pelayanan minimal. Jadi, seperti apa kualitas pelayanan keperawatan dan seperti apa standar pelayanan minimal. Nah, yang pertama yang kita akan bahas itu adalah kualitas pelayanan keperawatan. Dalam bidang keperawatan, tujuan kualitas pelayanan itu adalah memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan keperawatan yang dihasilkan sesuai dengan standar atau keinginan pasien. Jadi kita sebagai perawat harus bisa memenuhi standar keinginan pasien. Misalnya, kita memberikan pelayanan yang bagus, memberikan pelayanan yang prima. Karena pasien datang ke rumah sakit itu dia untuk sembuh, tujuannya untuk sembuh. Jadi seperti apa sih nanti kita memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas? Jadi nanti kalian sebagai tenaga kesehatan harus bisa memberikan suatu pelayanan keperawatan yang berkualitas. Nah, seperti apa sih pelayanan keperawatan yang berkualitas? Pasti kalian bertanya-tanya ya. Jadi, pelayanan keperawatan yang berkualitas itu adalah pelayanan keperawatan yang bisa menyenangkan hati pasien. Tujuannya pasien datang ke rumah sakit itu untuk sembuh kan? Jadi nanti kalian harus bisa memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas, harus bisa memberikan pelayanan keperawatan yang optimal, harus bisa juga memenuhi kebutuhan pasien, harus paham juga kondisi pasien. Jadi seperti itu yang disebut dengan kualitas pelayanan keperawatan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang standar pelayanan minimal. Mungkin nih kalian bertanya-tanya seperti apa sih standar pelayanan minimal. Nah, kali ini kita akan bahas ya adik-adik. Nah, di dalam dunia keperawatan dan kesehatan ditetapkan sebuah standar pelayanan minimal berupa standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan di sebuah pelayanan kesehatan. Jadi di standar pelayanan minimal ini di keperawatan dan di kesehatan ditetapkan sebuah standar pelayanan minimal berupa standar dengan batas tertentu. Jadi ada step-stepnya, ada batas-batasnya. Jadi ada juga di mana pasien itu harus ditempatkan. Misal nih kalian sering melihat kenapa sih pasien ini berbeda tempatnya dengan pasien yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas itu ya. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah contoh standar pelayanan minimal. Jadi, contoh standar pelayanan minimal itu adalah pasien dengan penyakit infeksi menular ditempatkan di sebuah ruang isolasi. Nah, mungkin kalian di rumah sakit sering melihat pasien yang berada di ruang isolasi. Jadi, pasien yang berada di ruang isolasi itu adalah pasien yang memiliki penyakit infeksi menular. Misalnya nih seperti pasien itu dia mengalami yang namanya penyakit TBC. Jadi pasien yang mempunyai penyakit TBC itu akan dipisahkan oleh pasien-pasien yang tidak memiliki penyakit menular. Agar apa? Agar pasien yang awalnya tidak memiliki riwayat TBC, nanti jika pulang pasien itu tidak menderita TBC. Jadi seperti itu. Pasien itu dipilah ya adik-adik. Jadi mana pasien yang merupakan penyakitnya menular, mana pasien yang tidak menular, maka itu pasiennya dipisahkan. Pasien yang menular ditaruh di ruang isolasi. Nah, standar pelayanan di ruang isolasi minimal harus sama dengan kelas pelayanan pasien di ruang non-isolasi. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan pasien walaupun pasien itu memiliki penyakit yang menular. Jadi kita harus sama pelayanannya. Seperti apa pelayanan kita ke pasien tidak menular, seperti apa pelayanan kita ke pasien yang menular itu harus sama. Misal nih, pasien ini menggunakan BPJS, udah deh biarin aja pasiennya gitu, pasiennya standar aja deh pelayanannya. Jadi nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Jadi harus sama rata.
Harus sama rata pelayanan pasien yang menggunakan BPJS ataupun yang pasien yang memang membayar di rumah sakit. Seperti itu juga pasien yang pasien yang memiliki penyakit infeksi dan dengan pasien yang memiliki penyakit non infeksi. Jadi harus sama pelayanannya. Kita tidak boleh membeda-bedakan pasien. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam video ini. Jangan lupa adik-adik untuk absen di kolom komentar, dan jangan lupa belajar, dipahami video-video yang sudah Ibu berikan, pelajari juga materi-materi yang lain di produktif keperawatan. Jadi sangat banyak banget materi kita, sangat padat banget materi kita, jadi Ibu harap kalian bisa memahami. Terima kasih semuanya.